Saudara Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menilai istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati ini sebagai pemohon paling unik sepanjang LPSK menangani permohonan kasus kekerasan seksual. Putri Chandrawati pun dinilai tidak bisa menggunakan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau Undang-Undang TPKS Saudara sebagai tameng supaya terhindar dari dugaan tindak pidana pembunuhan berencana. Lengkapnya soal pernyataan ini saudara, kita telah bergabung dengan Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK, Bang Edwin Partogi. Selamat malam, Bang. Selamat malam, Mbak Gasir. Jadi apa nih Bang alasannya LPSK sebut permohonan Putri Chandrawati ini adalah yang paling unik sepanjang LPSK menangani permohonan terkait dengan kasus kekerasan seksual, Bang? Iya, kami kan banyak menerima permohonan perlindungan dari korban kekerasan seksual ya. Hampir setiap hari kami terima permohonan dari korban kekerasan seksual, baik mereka yang seperti kita normal atau maupun yang disabilitas ya, punya kebutuhan khusus. Dan dari tindak lanjut kami kemudian kepada para pemohon itu, ya semuanya merespon upaya LPSK untuk mendalami tentang apa yang mereka alami. Tapi hal ini berbeda dengan Ibu PC. Ibu PC sebagai pengaju permohonan adalah kan berarti orang yang membutuhkan dukungan, perlindungan ya dari bantuan dari LPSK. Tetapi kok tidak responsif, kok tidak tidak merespon ya, dan tidak antusias ya. Tidak responsif, kemudian tidak antusias. Itu yang membuat akhirnya LPSK menyatakan bahwa Bu PC ini merupakan salah satu pemohon paling unik begitu ya selama LPSK menangani kasus. Kemudian LPSK juga sebut nih Bang, kalau Putri Chandrawati merupakan korban palsu dugaan pelecehan seksual di dalam pusaran kasus pembunuhan ini. Mengapa demikian? Iya, itu kan bisa kita lihat bahwa kemudian peristiwa yang awalnya diklaim sebagai perbuatan kekerasan seksual itu terjadi di Duren 3 ya. Yang kemudian kan itu sudah dihentikan proses penyidikannya oleh kepolisian, oleh Barreskrim. Oke, berarti itu menunjukkan bahwa PC adalah korban palsu dari kekerasan seksual. Namun sebenarnya sejak awal kami juga sudah mencurigai bahwa ada hal yang ganjil, janggal, tidak lazim dari laporan kekerasan seksual disampaikan oleh Ibu PC. Setidaknya ada banyak catatan yang bisa kami punya secara material. Biasanya yang terjadi ketika ada korban kekerasan seksual itu korban pelakunya adalah pelaku dari kekerasan seksual adalah pelaku yang memiliki relasi kuasa, adalah pihak yang lebih dominan dibanding korban. Sementara pada peristiwa ini yang terduga pelaku adalah ADC, bawahan dari suami Ibu PC seorang jenderal ya. Yang posisi relasi kuasanya lebih dimiliki Ibu PC dibanding oleh terduga pelaku. Berarti LPSK sendiri melihat bahwa sebelum akhirnya polisi mencabut terkait dengan perkara dugaan pelecehan seksual ini, LPSK sendiri sudah curiga bahwa ada yang janggal nih dari laporan yang diajukan oleh Putri Chandrawati ya Bang? Ya betul Bang, ya ada yang tidak lazim ya. Yang lain juga yang biasanya terjadi pada kasus kekerasan seksual itu umumnya pelaku memastikan tidak ada saksi. Termasuk juga perbuatan itu dilakukan dalam tempat wilayah dalam penguasaan pelaku. Sementara tempatnya ini kan tempat milik korban ya. Kemudian masih ada orang lain, baik di klaim yang di Duren 3 maupun di Magelang masih ada orang lain di situ, masih ada anak buah dari terduga korban gitu. Jadi suatu hal yang luar biasa juga kalau itu terjadi ya. Kemudian yang menjadi pertanyaan publik juga adalah kenapa akhirnya LPSK baru menyampaikan hal ini sekarang begitu. Korban palsu, kemudian itu Putri Chandrawati merupakan pemohon yang unik begitu. Kenapa tidak jauh-jauh hari sebelum akhirnya Putri Chandrawati ini ditetapkan sebagai tersangka?
Secara umum sudah sering kami sampaikan. Ini kalau kami sampaikan bukan soal kami menyampaikan, tapi ini kan terkait dengan pertanyaan kawan-kawan jurnalis saja. Saya kan merespon atas pertanyaan ya. Tapi bisa saya tambahkan begini, Bang Yasir ya. Dari proses permohonan laporan polisinya juga sudah ada hal-hal yang ganjil janggal. Atas peristiwa asusila yang dilaporkan oleh BPC ini ke Polres Jakarta Selatan itu terbit 2 laporan polisi. Laporan polisinya itu nomornya sama, 1630. Tapi tanggalnya beda-beda, ada yang tanggal 8, ada tanggal 9. Baik. Kita nggak tahu mana dari salah satu antara 2 laporan polisi itu yang benar atau dua-duanya nggak benar. Gitu. Baik. Jadi banyak hal-hal yang menurut kami membuat kami sulit untuk bisa menerima permohonan Ibu PC dan dalam posisi dia sebagai korban karena kami tidak meyakini posisi Ibu PC sebagai korban dari kekerasan seksual. Sehingga LPSK menyebut bahwa Bu PC ini adalah korban palsu terkait dengan dugaan pelecehan seksual dalam pusaran kasus pembunuhan berencana ini ya Bang Edwin ya? Ya, setidaknya itu kan sudah dibuktikan dengan penghentian perkaranya di tingkat oleh Barreskrim Polri. Ya. Gitu. Kemudian Bang Edin, yang juga menjadi sorotan adalah betulkah LPSK melihat bahwa ada upaya dari Putri Chandrawati sendiri yang menggunakan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual untuk lolos dari jerat pidana ini Bang?